Halo teman-teman, kami dari Rerum Novarum Center hari ini mau mengenalkan tentang asuransi kecelakaan kerja. Ini adalah jaminan perlindungan bagi yang bila ada terjadi kecelakaan kerja. Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Kerja diumumkan oleh Presiden pada 2021 bulan April tanggal 30 dan dimulai pada tahun ini bulan Mei tanggal 1. Subjek yang diasuransikan adalah pekerja yang berusia di atas 15 tahun yang dipekerjakan oleh majikan yang memiliki lisensi praktik, terdaftar secara hukum, memiliki status pajak, atau memperoleh izin kerja yang dikeluarkan oleh otoritas pusat yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Nah, semuanya menjadi subjek yang wajib mendapat asuransi. Majikan mereka seperti majikan perusahaan, badan hukum, pengacara, akuntan, organisasi masyarakat, pekerja migran, perawat rumah tangga, dan pembantu rumah tangga. Nah, wajib mengajukan asuransi. Selain yang di atas, masih ada yang pertanggungan asuransi khusus untuk semua buruh yang dipekerjakan oleh perseorangan, orang yang terlibat dalam kerja, dan anak yang menyediakan jasa tenaga kerja, pekerja jangka pendek atau sementara. Semuanya dapat mengajukan pendaftaran asuransi kecelakaan kerja melalui saluran sederhana. Macam santunan yang diberikan ada santunan perawatan medis. Jadi tidak perlu menanggung biaya perawatan medis kecelakaan kerja di luar pertanggungan asuransi nasional. Jika ada rawat inap di rumah sakit akan menerima tunjangan makan selama 30 hari. Selisih biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bahan khusus di luar pertanggungan asuransi nasional dapat memohon pengembalian selisih biaya tersebut pada Biro Asuransi Tenaga Kerja. Santunan cedera dan penyakit. Bagi yang tidak dapat bekerja karena kecelakaan dan tidak mendapatkan gaji atau sedang dalam masa perawatan akan menerima gaji 100% dari gaji bulanan yang diasuransikan selama 2 bulan awal. Setelah bulan ketiga dapat menerima 70%, paling banyak dapat menerima selama 2 tahun. Nah, jika harus rawat inap dan memerlukan orang yang memberikan perawatan, berdasarkan diagnosis dari dokter dapat mengajukan subsidi perawatan. Yang ketiga, santunan kecacatan. Setelah perawatan dan dokter mendiagnosis sebagai cacat permanen, dapat mengajukan santunan cacat. Cacat total menerima 70% dari gaji yang diasuransikan. Cacat berat menerima 50% dan cacat sebagian menerima 20%. Jika tingkat kecacatan pada level 1 atau 2 atau seumur hidup, dapat juga mengajukan subsidi perawatan setelah mendapatkan santunan kecacatan. Santunan kematian. Kematian akibat kecelakaan kerja, pihak keluarga korban dapat mengajukan santunan kematian. Santunan orang hilang. Jika terjadi kecelakaan dan hilang saat bekerja, maka keluarga dapat mengajukan santunan orang hilang. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Mengapa saya menerima pemberitahuan sederhana ikut asuransi pekerja migran rumah tangga? Jika pekerja migran rumah tangga mulai kerja dan mendapatkan surat izin kerja sebelum Februari 2022, maka Biro Asuransi akan mengirimkan surat pada tanggal 2 Mei 2022 untuk memberitahukan pekerja menjadi subjek yang mendapatkan perlindungan Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja. Dan bagi mereka yang mendapat izin kerja setelah bulan Maret atau April, maka surat akan dikirimkan pada 1 Agustus 2022. Nah, bila menerima surat pemberitahuan, apa yang harus dilakukan? Jika bulan 1 Mei masih sedang bekerja, maka dengan inisiatif Biro Asuransi Tenaga Kerja mendirikan unit asuransi
untuk pekerja migran serta menerima pekerja migran untuk mengikuti asuransi. Jadi majikan tidak perlu mendaftar lagi. Nah, jika pada tanggal 1 Mei setelah putus kontrak atau sebelum 1 Mei sudah putus kontrak, maka biro tidak akan menerima pekerja migran tersebut untuk ikut asuransi. Dan suratnya tidak perlu ditandatangani. Nah, jika izin kerja dicabut setelah 1 Mei, maka biro asuransi tetap menerima permohonan tersebut dan harus mengajukan pemutusan pencabutan asuransi setelah mendapatkan surat putus kontrak. Oke, berapa premi asuransi kerja pekerja migran rumah tangga per bulan? Pekerja migran, perawat, dan pembantu rumah tangga diklasifikasikan dalam layanan rumah tangga. Presentasinya adalah 0,18%, dihitung dengan gaji bulanan yang diasuransikan 25.250. Premi asuransi per bulan adalah 45 NT. Dan biaya asuransi ini ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Kapan akan menerima slip pembayaran? Jika kerja sebelum Februari, biro asuransi akan mengirimkan surat pada tanggal 2 Mei dan slip pembayaran yang pertama akan dikirimkan pada bulan Agustus. Nah, bila izin kerjanya turun pada bulan Maret atau April, maka suratnya akan dikirim pada 1 Agustus dan slip pembayaran yang pertama dikirimkan pada bulan November 2022. Kemana slip pembayaran dikirim? Slip pembayaran dikirim ke alamat majikan yang ditulis di surat kontrak kerja. Jika alamat tersebut sudah diubah, isi surat aplikasi perubahan unit asuransi dan kirim ke biro asuransi tenaga kerja untuk membaharui alamat. Sekian, terima kasih. Jika Anda ingin konsultasi, silahkan hubungi 0928 825 153 ke IWN.